Tiffany Stratton akhirnya cash in dan menjadi Women's Champion. Paul Heyman taruhan dengan Solo Sikoa. Berapa saham TKO yang The Rock punya? Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Tiffany Stratton akhirnya cash in dan menjadi Women's Champion. Di SmackDown hari ini, Nia Jax mempertahankan WWE Women's Championship melawan Naomi. Nia Jax akhirnya menang berkat bantuan dari Tiffany Stratton. Tapi setelah pertandingan selesai, Tiffany menyerang Jax dengan koper Money in the Bank miliknya. Bianca Belair lalu menghantam Jax dengan KOD. Tiffany kemudian singkirkan Bianca, cash in dan mengunci kemenangan dengan Prettiest Moonsault Ever. Dengan kemenangan itu, Tiffany Stratton berhasil menjadi WWE Women's Champion yang juga menjadi gelar tunggal pertamanya di main roster. Nia Jax sebelumnya memenangkan gelar ini dengan mengalahkan Bayley di SummerSlam dan memegangnya selama 152 hari sebelum kehilangan gelarnya hari ini di tangan Tiffany Stratton. Menurut kalian, apakah kalian suka Tiffany Stratton cash in di SmackDown hari ini atau tidak? Komen di bawah. Paul Heyman taruhan dengan Solo Sikoa. Paul Heyman muncul di SmackDown hari ini untuk membahas Tribal Combat match antara Solo Sikoa dan Roman Reigns yang akan berlangsung di debut Raw di Netflix. Heyman menyebut kalau Solo sebenarnya nggak pantas mendapatkan Ula Vala, melainkan dia mencurinya. Heyman berjanji bahwa Roman Reigns akan mengalahkan Solo. Tiba-tiba, Solo Sikoa muncul dan mengingatkan Heyman bahwa dia punya utang budi ke si Empang. Karena itu, Solo mengatakan bahwa dia ingin Heyman juga berutang budi kepadanya. Solo meminta Heyman menjaga Ula Vala selama Tribal Combat match. Solo menambahkan, kalau Roman menang, Heyman harus meletakkan Ula Vala di leher Roman, dan Solo akan mengakui Roman sebagai pemimpin. Tapi kalau Solo menang, dia ingin Heyman menaruh Ula Vala di lehernya, dan Heyman harus menjadi wise man-nya Solo selamanya. Solo Sikoa dan Roman Reigns sudah berseteru sejak Roman kembali di SummerSlam. Mereka beberapa kali bentrok, termasuk saat tim Roman mengalahkan Solo dan The Bloodline di Men's War Games match di Survivor Series. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang di pertandingan Tribal Combat? Komen di bawah. Berapa saham TKO yang The Rock punya? Bulan Januari 2024, Dwayne The Rock Johnson resmi bergabung dengan TKO Board of Directors, sekaligus mendapatkan kepemilikan penuh atas nama The Rock. Setelah itu, dia kembali ke WWE untuk ikut serta di WrestleMania 40. Di acara itu, The Rock dan Roman Reigns berhasil mengalahkan Cody Rhodes dan Seth Rollins. Setelah WrestleMania, The Rock muncul di Raw After WrestleMania untuk mengumumkan bahwa dia akan hilang sementara. Namun, dia kembali untuk penampilan spesial di Bad Blood. Di bulan April 2024, The Rock membeli sekitar 96.000 saham TKO. Menurut laporan terbaru hari ini, TKO Group Holdings menyatakan bahwa dia kini memiliki sekitar 289.000 saham dengan total nilai sekitar 41 juta dolar dengan harga saham 142 dolar per lembar. Dalam pernyataannya, The Rock mengatakan, "Kakekku, High Chief Peter Maivia, dan ayahku, Rocky Solomon Johnson, mungkin tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Jadi, aku sangat terhormat bisa duduk di meja yang penuh sejarah dan warisan keluarga. Sebuah meja yang turut dibangun oleh keluargaku. Bergabung dengan TKO Board of Directors dan memiliki nama The Rock, secara penuh adalah momen luar biasa yang sangat menginspirasi. Aku ingin membantu mengembangkan bisnis TKO, WWE, dan UFC secara global sebagai pemimpin dalam dunia hiburan olahraga. Aku bangga mewakili begitu banyak atlet dan performer hebat yang bekerja keras setiap hari untuk menggapai mimpi mereka dan memberikan hiburan terbaik bagi penonton. Aku pernah berada di posisi mereka, aku masih ada di sana dan ini semua untuk mereka." CEO TKO Ariel Emanuel menambahkan, "Aku sangat senang bisa bekerja sama dengan Dwayne. Dia punya rekam jejak luar biasa dalam menciptakan konten dan membangun merek global. Dia akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ambisi besar TKO." Menurut kalian, apakah kalian ingin The Rock jadi the final boss atau jadi the people's champion? Komen di bawah. Drew McIntyre kembali ke SmackDown. Cody membuka acara dengan membahas konflik terbarunya dengan Kevin Owens, tapi sebelum Cody selesai bicara, Drew McIntyre muncul dan langsung menatap tajam.
Namun, alih-alih menyerang, McIntyre malah memeluk Cody. Dia kemudian mengingatkan tentang sejarah mereka bersama sebelum mengatakan bahwa Cody hampir menghancurkan hasil kerja keras seumur hidupnya. Dia bahkan bilang, dengan segala drama yang terjadi, dia butuh teman. Tapi Cody nggak percaya begitu aja. Dia bilang kalau McIntyre sebenarnya ingin menantang WWE Championship. McIntyre membantah dan mengatakan kalau dia hanya ingin membantu Cody. Sebelum pergi, McIntyre mengingatkan Cody, kamu harus waspada. Momen itu bikin Cody emosi dan Kevin Owens tiba-tiba muncul menyerang dari belakang. Serangan ini memicu perkelahian yang harus dilerai sama para ofisial. Kemunculan Drew McIntyre di SmackDown ini semakin memperkuat laporan kalau dia akan pindah permanen ke Friday Night SmackDown setelah sebelumnya sering muncul untuk menyerang Jimmy Uso dan Sami Zayn. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre lebih cocok di Raw atau SmackDown? Komen di bawah. Seth Rollins merasa dihianati CM Punk. Seth freaking Rollins baru-baru ini jadi tamu di acara Good Morning Football. Ketika ditanya kenapa pertandingannya melawan CM Punk minggu ini begitu personal, Seth mengungkapkan sejarah panjang antara dirinya dengan si Straight Edge Superstar. Ya, udah lama banget nunggu. Aku dan CM Punk dulunya temen, dia mentor buatku. Beneran. Dia membantuku berlatih, membimbingku, dan aku menggunakan karirnya sebagai panutan untuk karirku sendiri. Kami punya banyak kesamaan. Tapi kemudian dia mengkhianatiku. Dia membelakangiku dan gak cuma itu. Dia juga mencoba merusak kesuksesanku selama bertahun-tahun. Tapi aku tetap sukses. Bukan karena dia. Tapi meskipun dia berusaha menjatuhkanku. Sekarang dia kembali ke WWE setelah 10 tahun mencoba menghancurkan apa yang kami bangun. Dan dia kayak bilang, "Hey, aku balik nih. Lihat aku. Aku gak suka itu. Jadi aku akan mencoba memukul wajahnya dalam beberapa hari lagi." Menurut kalian, siapa yang akan menang besok antara Seth Rollins dan CM Punk? Komen di bawah. Kairi Sane resmi cedera. Kairi Sane awalnya dijadwalkan bertanding di turnamen WWE Women's Intercontinental Championship, tapi rencana itu gagal setelah dia diserang oleh Pure Fusion Collective di backstage pada episode Raw tanggal 17 Desember. Seminggu kemudian, di episode 24 Desember, Adam Pearce mengumumkan kalau Kairi belum mendapat izin medis untuk bertanding. Sebagai gantinya, Pearce menunjuk Io Sky untuk menggantikan Kairi Sane di turnamen itu. Lewat sebuah tweet kemarin, Kairi Sane mengonfirmasi bahwa dia mengalami cedera. Dia menulis, "Aku akan mendapatkan tangan baja." Terakhir kali Kairi Sane bertanding adalah di Raw tanggal 3 Desember, di mana dia dan Sky kalah dari Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Menurut kalian, apakah Kairi Sane cocok jadi Women's IC Champion? Komen di bawah. Royal Rumble akan dilaksanakan di Arab Saudi. Menurut laporan terbaru, Royal Rumble tahun 2026 akan menjadi acara internasional pertama dalam sejarah Royal Rumble. PW Insider mengonfirmasi melalui beberapa sumber dari WWE bahwa acara premium ini akan berlangsung di Arab Saudi. Meski begitu, kota spesifiknya belum diumumkan. Kabarnya, kesepakatan ini udah final dan pengumuman resmi bisa aja terjadi secepatnya di debut Raw Netflix minggu depan. Kabar ini pertama kali mencuat pada bulan Mei 2023 saat Arab Saudi mengungkapkan keinginannya untuk menjadi tuan rumah acara besar WWE sebagai bagian dari strategic multi-platform partnership. Acara yang dimaksud termasuk Royal Rumble atau bahkan WrestleMania. Turki Al-Asik, Ketua General Entertainment Authority Arab Saudi, sempat menyebutkan tahun 2006 atau 2027 sebagai target waktu untuk menggelar acara besar ini. WWE saat ini sedang menjalani kesepakatan 10 tahun dengan Arab Saudi yang akan berlangsung hingga tahun 2028. Selain acara besar seperti ini, WWE juga menghadirkan WWE Experience di negara tersebut, yang mencakup pameran memorabilia bersejarah WWE, wahana bertema WWE, dan masih banyak lagi. Arab Saudi sebelumnya udah menjadi tuan rumah beberapa acara besar WWE seperti Greatest Royal Rumble pada tahun 2018 saat kemitraan ini dimulai, Elimination Chamber pada tahun 2022, dan Night of Champions pada tahun 2023. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan Royal Rumble diadakan di Arab Saudi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were